Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video tentang tips menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Silakan Bapak Ibu simak video ini sampai tuntas, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan tak lupa saya juga menyampaikan ribuan terima kasih kepada subscriber dan sahabat-sahabat sekalian yang senantiasa menonton video-video di channel Media Edukasi dan Dakwah ini. Mudah-mudahan video yang saya tampilkan ini senantiasa mengedukasi dan memberikan informasi manfaat tentang pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung menuju pada video selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini pokok bahasanya adalah yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Di antaranya ada 5 poin. Yang pertama, menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat. Yang kedua, menciptakan suasana rileks. Dan yang ketiga, memotivasi siswa. Dan yang keempatnya adalah menggunakan ice breaking. Dan yang kelima adalah menggunakan metode yang variatif. Inilah pokok bahasan atau poin-poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa pembelajaran dikatakan menyenangkan itu apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar siswa. Selain itu, peserta didik juga harus merasakan adanya keterlibatan penuh. Perhatian peserta didik tercurah dalam pembelajaran itu, sedangkan lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, dan konsentrasinya tentunya sangat tinggi. Itulah yang dikatakan sebagai pembelajaran yang menyenangkan itu, tentunya bahwa pembelajaran itu harus senantiasa anak itu merasa rileks, tidak terasa tertekan atau merasa takut, was-was, dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada tekanan atau bebas dari tekanan dari gurunya, kemudian aman, tidak ada intimidasi, kemudian pembelajarannya tentunya menarik, dan senantiasa ada sesuatu yang membangkitkan minat belajar anak. Sementara sebaliknya, pembelajaran menjadi tidak menyenangkan apabila suasana tertekan, perasaan terancam, perasaan menakutkan, merasa tidak berdaya, tidak bersemangat atau malas, tidak berminat atau jenuh, bosan, suasana pembelajaran monoton, pembelajaran tidak menarik siswa. Nah, inilah pembelajaran yang tidak menyenangkan, itu siswa merasa tertekan, ya. Kemudian perasaannya selalu was-was, selalu menakutkan, barangkali mungkin karena bawaan dari Bapak Ibu yang senantiasa selalu galak, ya, kemudian selalu tidak ada senyumnya, sapanya, tidak menunjukkan ramah kepada siswanya, maka suasana ini akan menjadi suasana yang tidak menyenangkan bagi peserta didiknya. Kemudian suasananya membosankan, hanya itu saja pembelajarannya secara konvensional, ya. Tidak membuat pembelajaran yang sifatnya aktif, kreatif, dan inovatif. Tidak menyusun pembelajaran secara inovatif. Jadi suasananya di dalam kelas itu membosankan dan terkesan monoton, hanya itu saja. Nah, itulah pembelajaran yang suasananya tidak menyenangkan bagi peserta didik. Bapak Ibu sekalian, setidaknya dalam pembelajaran itu memuat 3 unsur penting, ya.
yaitu yang pertama adalah proses yang direncanakan oleh guru. Jadi guru itu harus merencanakan melalui modul ajar ya. Direncanakan atau dituangkan dalam modul ajar rancangan proses pembelajaran ya, yang akan disampaikan pokok bahasanya itu apa, kemudian menggunakan metode pembelajaran apa, asesmennya bentuknya seperti apa. Ini sangat penting sekali. Kemudian prosesnya, proses pelaksanaannya ya, itu juga bahkan sangat penting sekali. Yang kedua itu sumber belajar. Sumber belajar itu ada buku, ada referensi, mungkin ada internet dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah siswa yang belajar itu sendiri ya. Jadi sangat penting ketika keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu sangat penting sekali. Makanya ada 3 unsur yang muat dalam pembelajaran itu, yaitu proses yang direncanakan guru, sumber belajar, dan siswa yang belajar. Bapak Ibu, dalam konteks pembelajaran menyenangkan, siswa lebih diarahkan untuk memiliki motivasi tinggi dalam belajar dengan menciptakan situasi yang menyenangkan dan menggembirakan. Pembelajaran menyenangkan merupakan suatu proses pembelajaran di dalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat antar guru dan siswa tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Kemudian pembelajaran menyenangkan adalah adanya pola hubungan baik antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Guru memposisikan diri sebagai mitra belajar siswa. Bahkan dalam hal tertentu tidak menutup kemungkinan guru belajar dari siswanya. Nah ini ya, bahwa dalam konteks pembelajaran yang menyenangkan itu, guru tidak boleh memposisikan dirinya sebagai seorang guru yang diktator, yang menguasai mata pelajaran, yang menguasai siswanya. Tidak boleh seperti itu, namun memposisikan guru sebagai mitra belajar anak ya, sebagai mitra belajar anak. Jadi sesuatunya bahkan berpusat pada siswa. Dengan memposisikan mitra belajar dengan anak, mudah-mudahan anak tidak akan merasa tertekan ya, tidak akan merasa takut ketika ingin menyampaikan sesuatu hal yang positif. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan itu juga merupakan pembelajaran proses di dalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat antara guru dan siswa tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Jadi ada koneksi antara guru dengan siswa, ada keterkaitan ya. Jika guru itu merasa paling benar sendiri, paling pintar sendiri, maka siswa akan merasa tertekan dan tidak akan merasa senang di dalam proses pembelajaran tersebut. Bapak Ibu, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu? Ya, kita lihat bahwa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu ada 5. Yang pertama yaitu menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat. Bapak Ibu, menciptakan awal yang berkesan adalah penting karena akan mempengaruhi proses selanjutnya. Jika awalnya baik, menarik dan memikat, maka proses pembelajaran akan lebih hidup dan menggairahkan. Ini penting sekali Bapak Ibu ketika kita masuk ke dalam kelas atau ingin memasuki ruang kelas kita, bahwa kita harus membuat kesan itu bahwa kesan yang menarik, yang menyenangkan, yang memikat siswa ya, sehingga siswa tidak merasa takut, siswa tidak merasa minder, dan siswa tidak merasa tertekan. Oleh karena itu, selalu awali kegiatan pembelajaran dengan memberikan sapaan yang hangat kepada siswa. Misalnya, anak-anak, senang bertemu kalian hari ini. Kalian adalah anak-anak Bapak yang hebat ya. Dengan kita melakukan sapaan seperti ini, yang pertama kita juga memberikan apresiasi atas kehadiran anak-anak pada hari itu. Yang kedua, kita juga mengawali kegiatan itu dengan rasa menyenangkan ya, karena kita memberikan sapaan yang hangat, yang baik kepada siswa. Tentu siswa akan meresponnya juga dengan baik.
Berbeda halnya ketika mengawali pelajaran kita sudah mempunyai masalah di rumah, kemudian dibawa ke sekolah, kemudian di sekolah raut wajahnya sudah merengut ya, kemudian tidak ada manis-manisnya, tidak ada senyumnya, ya, maka sudah dipastikan bahwa pembelajaran itu tidak akan optimal, tidak akan tercapai dengan baik karena pembelajaran tidak menyenangkan ya. Karena sapaan hangat atau raut wajah cerah memantulkan energi positif yang dapat mempengaruhi semangat para siswanya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kita ingin masuk kelas tentunya ya, raut wajahnya itu harus yang ceria, yang cerah, yang berseri-seri ya. Karena dengan raut wajah yang ceria, kemudian yang berseri-seri, yang hangat, itu akan memantulkan, akan membawa energi positif yang dapat mempengaruhi semangat siswa atau anak gitu. Kita dapat bayangkan jika seorang guru ketika mulai pembelajaran dengan raut muka ruwet, tidak senyum, penampilan kusut, tentu saja suasana kelas menjadi menegangkan dan menakutkan. Nah ini yang tidak kita inginkan, bahwa ketika Bapak Ibu guru masuk ke dalam ruang kelas dengan raut wajah yang ruwet ya, dengan muka yang ruwet, kemudian tidak ada senyum-senyumnya, wajahnya menyeramkan, kemudian penampilannya kusut ya, seorang guru tapi bajunya dikeluarkan, tidak dimasukkan, bahkan mungkin kusut kumal ya, tentu saja suasana kelas akan menjadi menegangkan dan menakutkan. Nah itu adalah pembawaan dari guru yang membuat suasana kelas itu tidak menyenangkan bagi siswanya. Itu yang pertama, yaitu menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat. Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk yang kedua yaitu menciptakan suasana rileks. Ciptakan lingkungan yang rileks, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang nyaman. Oleh karena itu, aturlah posisi tempat duduk secara berkala sesuai dengan keinginan siswa ya. Bila memakai format U, bisa saja ya nanti akan berganti dengan format lingkaran atau format chevron dan lain-lainnya ya. Selain itu, ciptakanlah suasana kelas di mana siswa tidak takut melakukan kesalahan. Untuk menanamkan keberanian kepada siswa dalam mengemukakan pendapat atau menjawab pertanyaan, katakan bahwa kepada siswa jika jawabannya salah, katakan kan lagi belajar. Nah, demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menciptakan suasana yang nyaman, yang menyenangkan di kelas itu, ciptakan suasana yang rileks ya. Ciptakan lingkungannya itu yang betul-betul nyaman. Kemudian tempat duduknya silakan Bapak Ibu atur ya. Tidak monoton harus menghadap kepada papan tulis, tetapi formatnya bisa dibuat seperti format U. Kemudian tempat duduknya juga bisa dibuat menjadi format lingkaran, atau bisa juga dibuat dengan format chevron ya, yang tentunya setiap bulan atau setiap sewaktu-waktu bisa dirubah sesuai dengan keinginan anak, dan tentunya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk menentukan bagaimana nyamannya posisi tempat duduk tersebut. Selanjutnya, untuk menanamkan keberanian kepada siswa dalam mengemukakan pendapat ya, atau menjawab pertanyaan, bahwa kita sebagai seorang guru tidak boleh menyalahkan jawaban dari anak ya. Jangan selalu berikan jawaban ketika mereka sudah menjawab pertanyaan tapi jawaban kamu adalah salah. Tidak boleh demikian ya. Tapi kita minimal mereka sudah mau menjawab, kita tetap berikan apresiasi walaupun dia masih belum benar dalam menjawabnya. Yang ketiga adalah memotivasi siswa. Motivasi adalah sebuah konsep utama dalam banyak teori pembelajaran. Motivasi ini sangatlah dikaitkan dengan dorongan, perhatian, kecemasan, dan umpan balik atau penguatan. Adanya dorongan dalam diri individu untuk belajar bukan hanya tumbuh dari dirinya secara langsung, tetapi bisa saja karena rangsangan dari luar. Misalnya berupa stimulus model pembelajaran yang menarik, memungkinkan respon yang baik dari diri peserta didik yang akan belajar.
Respon yang baik tersebut akan berubah menjadi sebuah motivasi yang tumbuh dalam dirinya, sehingga ia merasa terdorong untuk mengikuti proses pembelajaran dengan penuh perhatian dan antusias. Nah, ini Bapak Ibu guru sekalian, bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu kita senantiasa memberikan motivasi kepada siswa, yaitu bahwa motivasi itu sebuah konsep ya untuk memberikan dorongan atau perhatian atau umpan balik kepada siswanya ya. Adanya dorongan dalam diri individu untuk belajar bukan hanya tumbuh dari dirinya secara langsung, tetapi bisa saja karena rangsangan dari luar. Bisa saja dari motivasi gurunya atau motivasi dari teman siswanya ya, atau mungkin dari keluarganya, dari kakaknya, dari ayah ibunya dan lain-lain. Nah, ini perlu kita senantiasa memberikan motivasi kepada siswa. Selanjutnya poin yang keempat yaitu menggunakan ice breaking. Tips menciptakan pembelajaran menyenangkan selanjutnya adalah dengan ice breaking. Dalam pelajaran terkadang kita melihat timbulnya suasana yang kurang mendukung hingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pembelajaran. Suasana yang dimaksud adalah kaku, dingin atau beku, membosankan sehingga pembelajaran saat itu menjadi kurang nyaman. Nah, ice breaking berguna untuk menaikkan kembali derajat perhatian peserta didik dalam mengikuti pembelajaran ya. Jadi ketika anak itu sudah merasa bosan, sudah merasa lelah, gunakanlah ice breaking atau kita buatlah ice breaking kepada siswa sehingga akan membuat siswa kembali menjadi konsentrasi, kembali menjadi berpusat perhatian pada pembelajaran tersebut. Hal ini perlu dilakukan dalam ice breaking itu oleh guru karena berdasarkan hasil penelitian, rata-rata setiap orang untuk dapat berkonsentrasi pada satu fokus tentunya hanyalah sekitar 15 menit saja. Setelah itu konsentrasi seseorang sudah tidak lagi dapat memusatkan perhatiannya atau kurang fokus. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi anak itu hanya mempunyai fokus perhatiannya kurang lebih sekitar 15 menit saja ya. Konsentrasinya itu hanya dapat memusatkan hanya 15 menit. Setelah itu dia akan berkurang. Oleh sebab itu ice breaking sangat penting sekali diberikan di dalam kelas. Seorang guru harus peka ketika melihat gejala yang menunjukkan bahwa siswa sudah tidak dapat konsentrasi lagi dengan melakukan ice breaking agar siswa menjadi segar dan konsentrasi kembali. Jadi Bapak Ibu harus peka melihat situasi. Ketika anak-anak sudah mulai lelet, sudah mulai kurang bersemangat, mulai kurang konsentrasi, ambil langkah yaitu lakukan kegiatan-kegiatan kecil atau ice breaking di dalam kelas. Adapun ice breaking itu bisa berupa yel-yel, bisa berupa tepuk tangan, atau bisa berupa menyanyi, bisa juga berupa gerakan dan lagu, bisa juga gerak anggota badan dan game. Nah, banyak sekali ice breaking yang bisa dilakukan di dalam kelas. Bapak Ibu sekalian, adapun poin yang kelima yang terakhir yaitu menggunakan metode yang variatif. Individu adalah makhluk yang unik, memiliki kecenderungan, kecerdasan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Paling tidak ada 4 gaya belajar siswa seperti yang diungkapkan Howard Gender, yaitu auditory atau visual, reading, dan kinestetik. Guru perlu menyadari bahwa siswa dalam satu kelas memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengakomodir semua siswa belajar dengan latar belakang yang berbeda-beda tersebut, guru dapat menggunakan metode yang bervariasi. Nah, ini Bapak Ibu sekali sangat penting sekali ketika Bapak Ibu merancang sebuah pembelajaran modul ajar, penting sekali Bapak Ibu menggunakan metode yang bervariasi. Dengan metode yang bervariasi itu akan memungkinkan memberikan semangat kepada siswa untuk belajar.
siswa tidak merasa jenuh, siswa tidak merasa bosan ya. Ambil langkah, kemudian kita harus berani mencoba untuk hal-hal yang baru ya, gaya baru untuk menerapkan metode-metode pembelajaran itu agar pembelajaran kita itu bisa berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah video pada kesempatan kali ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tips ini bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian di dalam menerapkan pembelajaran di dalam kelas yang tentunya yang menyenangkan ya. Terima kasih, jadilah orang yang baik dan dapat membagikan hal yang baik. Niatkan sesuatu dengan yang baik, mudah-mudahan akan menghasilkan yang baik. Terima kasih sudah bersedia menonton video ini sampai habis, sampai selesai. Dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.